Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa kembali bertemu bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita lanjutkan lagi pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita ya. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan kalian disiapkan, kita doa bersama-sama. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Hubungan jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera Cekrek. tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara Tinggi. empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga Kelinci. lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini ya. Nah, Adibah hadir. Alhamdulillah. Al-Kaiza alhamdulillah hadir ya. Altario alhamdulillah hadir. Dimas ya alhamdulillah hadir. Giska alhamdulillah hadir. Kaira Al-Malika ya alhamdulillah hadir. Kaisa Sakila ya alhamdulillah hadir. Kairan Kay gimana, sakit? Oh ya sakit ya. Kalisa hadir ya. Muhammad Abizam ya alhamdulillah hadir. Muhammad Ariandra alhamdulillah hadir juga. Natasha alhamdulillah hadir. Yakin Arsenio alhamdulillah hadir. Zafiera Sabian oh ya sakit juga ya, kita doakan untuk siapa tadi? Kay dan Zafiera, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan dari sakitnya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehat dari penyakit yang tidak meninggalkan bekas. Bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Tetapi sebelum itu kita ulangi lagi pelajaran yang kemarin ya, tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Nah, Bapak ingin tahu apakah anak-anak masih ingat, masih hafal ya tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam tempatnya ada dua ya, yang satu di perkotaan, yang satu di pedesaan. Nah, mata pencaharian, siapa yang masih ingat mata pencaharian masyarakat Arab di perkotaan? Apa? Keiza? Berdagang. Ya, pinter, hebat. Silakan ke depan. Alhamdulillah. Nah, betul ya. Masyarakat Arab sebelum Islam ya, yang tinggal di perkotaan, mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sedangkan masyarakat Arab sebelum Islam yang ada di pedesaan atau disebut Baduy, itu mata pencahariannya apa? Siapa yang tahu? Ya, beternak dan bertani. Hebat, masih hafal. Silakan ke depan. Nah, ya, jadi ada pekerjaan di orang-orang yang tinggal di kota itu, mereka pekerjaannya berdagang. Sedangkan yang di pedesaan mereka pekerjaannya adalah beternak dan bertani, ya. Nah, kalau penduduk kota mereka menetap, tapi kalau penduduk pedesaan mereka berpindah-pindah, ya. Siapa yang tahu kenapa penduduk desa berpindah-pindah? Yang lain coba, yang lain. Ya. Kenapa suka berpindah-pindah? Ya, Dimas. Apa? Belum tahu juga siapa yang masih ingat? Ya, Eki. Ya, karena mereka mencari tempat yang bukan beternak. Jadi kan bisa gurun pasir ya, hanya tempat tertentu saja yang ada tumbuh-tumbuhannya. Jadi ketika mereka sampai di suatu tempat, di situ tanamannya subur, mereka menetap di situ untuk beberapa lama sampai habis tumbuh-tumbuhannya. Kemudian sudah habis, maka mereka pindah ke tempat yang lain, mencari tempat yang lain yang subur lagi. Begitu mereka berpindah-pindah tempat ya, untuk yang beternak. Ya itu ya, itu sekilas kita ulangi lagi tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kali ini kita sampai kepada bab tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ya, nanti anak-anak diharapkan bisa memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Jadi anak-anak bisa paham ya, setelah kita mempelajari tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, anak-anak bisa memahaminya, ya. Yang kedua, anak-anak bisa menguraikan agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar, bisa menguraikan, bisa menjabarkan tentang bagaimana agama dan kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah menyimpulkan agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan tepat, ya. Dapat menyimpulkan berbagai macam agama dan kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Coba Bapak tanya ya. Coba, pada awalnya masyarakat Arab sebelum Islam itu menganut apa? Ada agamanya enggak sebelum Islam? Ya, yakin apa? Ya, betul, hebat, menganut agama tauhid. Silakan. Ya, yakin. Nah, betul ya. Jadi sebelum
bangsa Arab sebelum Islam itu agama mereka adalah agama tauhid. Agama tauhid atau monoteisme, hanya kepada Tuhan yang satu. Ya, tauhid. Kenapa? Karena awalnya kota Mekah itu terjadi atau mulai berdirinya kota Mekah itu berasal dari sejarahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istri beliau. Siapa yang tahu istri Nabi Ibrahim? Ya, betul ya. Oke, Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, itu masih bayi. Ya, masih bayi sama Nabi Ibrahim ditempatkan di Mekah yang waktu itu masih padang pasir, tidak ada apa-apa. Ya, padang pasir yang gersang. Nah, ketika sudah siang panas, Nabi Ismail itu masih bayi, haus, ingin minum, tidak ada air, maka Siti Hajar mencari air. Ya, karena ibu kan sayang sama anaknya ya, nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya, pasti sayang. Karena Nabi Ismail menangis, oe 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 gitu. Kalau atanya gitu waktu bayi, enggak ya gitu. Kemudian mencarilah Siti Hajar melihat ke bukit Sofa. Ya, ternyata di bukit Sofa dilihat dari kejauhan ada air. Wah, ada air. Kemudian berlarilah Siti Hajar ke bukit Sofa. Ternyata zong, tidak ada air sama sekali. Ternyata itu ada fata morgana, hanya bayang-bayang saja. Seperti kalau kita berada di jalan yang beraspal, ya, jalan beraspal ketika matahari sedang panas teriknya, ada seperti terlihat ada air yang menguap. Tapi kalau kita ada air, tidak, panasnya mati. Kita lihat oleh Hajar adalah fata morgana, tidak ada air. Beliau ke bukit, ada air, ada air ke bukit Marwah. Ternyata lagi kosong lagi, tidak ada, hanya pantulan sinar matahari panasnya yang lebih mati dari tanah, dari pasir sebenarnya. Balik lihat lagi ke bukit Sofa, ada air lagi, senang lagi kan mamanya ya, Siti Hajar senang, lari lagi ke bukit Sofa, nggak ada lagi. Lihat lagi bukit Marwah, ada, lari lagi ke bukit Marwah. Dan lihat lagi bukit Sofa lagi, ada, ke bukit Marwah ada, tapi tidak ada. Putus asa nggak Siti Hajar? Nggak putus asa, tapi tetap berusaha. Anak-anak juga begitu, nggak boleh berputus asa, terutama anak-anak dalam belajar. Ya, tidak boleh berputus asa dalam belajar. Saya mah nggak hafal wae, ngapalin teh. Kok saya nggak hafal ya mah? Terus anak-anak terus berusaha untuk menghafal, belajar terus, menghafal terus. Siti Hajar aja. Itu jangan anak-anak bayangkan ya, perjalanan berlari dari bukit Sofa ke bukit Marwah itu dekat. Siapa yang sudah melaksanakan umroh? Siapa coba? Alhamdulillah ya. Alma sama Kalisa lalu sudah umroh. Jadi udah pernah merasakan bagaimana perjalanan sa'i ya, dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Itu berapa jauh ya? Jauh kan? Oh gitu. Apalagi kalau sekarang kan tertutup ya, di atas bangunan ada atapnya. Kalau dulu zaman Siti Hajar nggak ada penutup, panasnya minta ampun gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah menghampiri Nabi Ismail, ternyata di bawah kaki Nabi Ismail ada apa? Ada air. Mata air keluar, air yang menggelegak gede. Airnya kemana-mana, belumar kemana-mana. Nah, kemudian dipanggil Zam-Zam. Kumpul. Jadi airnya nggak melebar, kumpul. Airnya dia mengumpul. Jadi disebut sekarang air Zam-Zam yang terkenal sampai sekarang ya. Sejak dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang air Zam-Zam itu tidak pernah keringnya, air yang berkah.
ya, walaupun berjuta-juta orang melaksanakan ibadah haji sejak zaman dulu, ya, itu tidak habis-habisnya. Nah, kemudian Mas bisa ternyata kalau ada air, burung-burung suka berterbangan di atasnya. Nah, ada kabilah-kabilah yang di sana pasti ada air. Kenapa? Karena ada burung yang berputar-putar di sana. Mereka mendekati tersebut, ternyata betul ada Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi. Mereka minta izin untuk tinggal di situ menetap, dan akhirnya terus berkumpul menetap, akhirnya menjadi sebuah kota Mekah, ya, pedesaan perkotaan, ya. Nah, kemudian datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam menyebarkan agama tauhid, ya. Nah, dulu namanya agama tauhid. Kalau sekarang kita menganut agama tauhid bukan? Iya. Nah, cuma namanya nama Islam, nama agamanya. Seperti Nabi Isa alaihissalam membawa agama tauhid, cuma dikasih nama agama Kristen atau agama Nasrani. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa agama tauhid kan? Ya, diberi nama agama Yahudi. Dan nabi-nabi yang lain juga membawa agama tauhid. Itu yang kita kenal, ya. Nah, kemudian setelah Nabi Ismail meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, kota Mekah mengalami pergeseran, ya, pergeseran dari yang katanya agama tauhid menjadi menyembah kepada berhala, ya. Hal ini terjadi karena dibawa oleh namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia orang Mekah, ya, yang baik. Kemudian dia pergi ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam dia melihat orang-orang menyembah berhala. Dia tertarik. Kemudian dibawalah patung yang diberi nama Hubal ke kota Mekah. Kemudian dia berdakwah gitu, ya. Jadi banyak pengikutnya untuk menyembah kepada berhala tersebut, kepada Hubal tersebut. Itu yang namanya berhala Hubal, ya. Coba kita lihat sini, ya. Nah, berhala Hubal, ya. Nah, ini tentang ya, kita lihat. Sudah kelihatan belum? Belum, baru tampak layarnya saja, ya. Coba ini, ya, lebih lengkapnya nih agama dan kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Nah, ya, namanya agama wasani, ya. Menyembah berhala, menyembah patung itu disebut wasani, yaitu ajaran tentang penyembahan terhadap berhala, ya. Agama apa namanya? Wasani. Nah, ya. Nah, penyebar pertama adalah Amr bin Luhai, ya. Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia membawa patung atau berhala dari daerah Balka di negeri Syam. Berhala berbentuk manusia dan diberi nama Hubal, diletakkan di Ka'bah untuk disembah, ya. Yang pertama kali itu, ya. Siapa tadi namanya? Amr bin Luhai al-Khuzai, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ya. Oke, jenis pemujaannya, ya. Oh, sebentar, ya. Oke. Nah, menyembah berhala, ya, yang pertama. Yang kedua, berhala adalah semacam arca atau patung yang dibuat dari kayu, batu, logam, atau dari bahan lain, ya. Menurut bahasa Arab jahiliyah, berhala dapat memberikan rezeki, kebahagiaan, dan keselamatan. Juga dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Tuh, menurut pendapat mereka bahwa berhala itu dapat memberikan rezeki, kebahagiaan, dan keselamatan.
dan juga dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Padahal tidak ya, no. Hanya Allah lah yang bisa memberikan rezeki, membahagiakan kebahagiaan dan keselamatan, dan Allah ya saja yang tempat kita meminta. Jadi tidak benar berhala, karena berhala kan benda mati, nggak bisa berbuat apa-apa ya. Seperti cerita raja siapa? Raja Namrud dan Nabi siapa coba? Siapa yang ingat? Raja Namrud dan Nabi siapa yang lain? Ya, Ari. Siapa? Nabi? Ya, silakan. Al-Kaiza, betul, Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam menyebarkan agama tauhid, sedangkan Raja Namrud dan masyarakatnya menyembah berhala. Kemudian ketika Raja Namrud lagi pergi, tempat pujiannya kosong, kemudian sama Nabi Ibrahim dihancurkan berhala-berhala yang lain, patung-patung yang lain, sama Nabi Ibrahim disangkutkan kampaknya di patung yang paling besar. Raja Namrud marah. Siapa yang berani menghancurkan patung berhala? Jadi disebar ya polisi, dimana siapa ternyata itu ketahuan Ibrahim alaihissalam dipanggil. Dia kata Nabi, saya tidak menghancurkan berhala-berhala. Tuh lihat, masih ada berhala yang paling besar, dia yang membawa kampak. Kata Nabi Ibrahim, kata Raja, nggak mungkin. Kata Nabi, nah kalau begitu kenapa apa-apa tidak bela di sendiri. Nah, ya, dari logika kita juga sudah berpikir bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat ya, dan memberi rezeki, keselamatan ya. Kalau kita dorongkan saja bisa hancur lebur. Bahkan ada katanya yang membuat berhala patung dari roti. Masa ada dari roti? Ketika dia lapar, maaf ya Tuhan, saya lapar, maaf ya tangannya ya, diambilnya tangannya, dimakan tangan. Alah, makan tangan Tuhan, berani dia makan tangan. Tuhan, saya masih lapar, saya makan tangan kakinya ya. Makan kaki Tuhan. Tuh, karena kebodohan dia ya. Tuhan nggak bisa dari benda-benda mati ya. Jadi sekali lagi bahwa berhala itu tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan kebahagiaan, tidak bisa memberikan keselamatan, dan juga tidak dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Ya. Ada tidak kurang lebih dari 306 berhala yang ditempatkan di Ka'bah sebanyak kabilah yang ada pada waktu itu. Jadi Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala, dengan patung-patung sembahan sebanyak kabilah suku yang ada pada waktu itu. Banyak sekali. Ya. Nah, nanti kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini berhala-berhala penting yang disembah oleh bangsa Arab adalah Hubal yang tadi ya, Hubal yang ditempatkan di Ka'bah. Kemudian ada Lata ditempatkan di Taif. Masih ingat kan Taif ya? Waktu kita pelajari tema pencarian, Taif itu adalah tempat yang subur, tempat pertanian. Taif diletakkan Lata. Kemudian ada Uzza ya, sebentar ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sampai ke Lata. Lata itu ditempatkan di Taif ya. Nah, yang ketiga yaitu berhala Uzza. Berhala Uzza ini ditempatkan di Wadi Nakhlah dan di Hijaz ya. Uzza itu ditempatkan di Wadi Nakhlah dan di Hijaz. Kemudian berhala yang keempat yaitu Manat, ini ditempatkan di Yathrib
Coba, asing nggak nama Yasrib? Siapa yang tahu Yasrib itu kota apa sekarang? Ya, Karyo? Ya, betul. Yasrib sebelum diganti menjadi Madinah, ya. Jadi Madinah sekarang itu asal namanya bukan Madinah Al-Munawwarah, tapi Yasrib. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Yasrib, maka kota Yasrib diganti menjadi Madinah, gitu ya. Nah, nih, jadi ada berhala yang utama ini ya. Kan tadi banyak, ada sekitar 360 berhala yang ditempatkan di Ka'bah. Ini ada yang ditempatkan Hubal, Lata di Taif. Ingat ya, Lata di Taif, Uzza di di Wadi Nakhlah dan Hijaz, dan yang keempat adalah Manat yang ditempatkan di Yasrib. Nah, ya selanjutnya. Nah, nih cara peribadatan masyarakat Arab jahiliyah. Ya, cara peribadatan adalah di sisi ya, kemudian memuji dan kesulitan dan memohon agar rezeki. Berdiam di sisinya, memohon ya, kalau mereka mendapatkan kesulitan dan memohon agar. Kemudian apalagi? Nah, mereka cara peribadatan ada yang bersujud kepada berhala tersebut, menyembah kepada berhala tersebut. Dan ada mempersembahkan atau sesajen, diberikan makanan ya untuk berhala tersebut. Nah, itu ya. Ada menyembelih hewan, ya, disembelih hewannya sebagai kurban dengan menyebutkan nama berhala-berhala tersebut. Atas nama berhala apa disembelih dan dipersembahkan kepada berhala tersebut. Ini adalah cara peribadatan masyarakat Arab jahiliyah itu, ya. Ada yang berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya di saat mereka mendapat kesulitan dan memohon agar diberi rezeki. Kemudian ada yang bersujud kepada berhala tersebut, ada yang mempersembahkan makanan, membuat sesajen, dan ada juga yang menyembelih hewan sebagai kurban, ya, dan dengan menyebut nama berhala-berhala tersebut dan dipersembahkan kepada berhala tersebut. Nah, yang kedua, selain menyembah berhala, maka bisa memberi percaya dengan dewa-dewa. Siapa itu dewa-dewanya? Caranya dalam cara pemujaannya dengan acara menyajikan ya hewan ternak, ya, dengan cara menyajikan hewan ternak. Ya, ini adalah untuk masyarakat Arab yang menyembah kepada dewa, ya. Mereka melakukannya dengan, kalau mereka punya pekerjaan yang penting, mereka pergi ke Ka'bah, kemudian mereka menyembelih hewan ternak tersebut, kurban tersebut, dan menanyakan peruntungan mereka kepada dewa-dewa tersebut, ya, kepada melalui tukang-tukang ramal yang ada di sekitar Ka'bah. Disembelih, ya, untuk mengenai peruntungan mereka bagaimana nih, ya, saya mau pergi gini, saya mau ada gini, hajat ini, pekerjaan apa, mau bagaimana, ya. Mereka menanyakan kepada tukang-tukang ramal, ya, yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian ada lagi yang ketiga, menyembah matahari, bulan, dan bintang. Kenapa mereka sampai menyembah matahari, bulan, dan bintang? Karena mereka mempercayai bahwa benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan, ya. Tapi benar nggak? Enggak, ya, nggak punya kekuatan. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Nabi Ibrahim menganggap sebagai bulan sebagai Tuhan. Kemudian bulan terbenam, saya nggak pernah terbenam, melihat bintang, oh ini Tuhan saya, bintang, tapi terbenam, dan tidak menginginkan bintang Tuhan,
Tapi ini Tuhan saya. Nabi Ibrahim ketika matahari terbenam, ternyata kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka yang terbenam. Maka Allah mengilhamkan bahwa Tuhan seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar ya, salah ya menyembah matahari, bulan, dan ini yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah ya, karena mereka jahil itu masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh. Mereka pintar dalam perniagaan, dalam ilmu pengetahuan, pintar, tapi mereka bodoh terhadap mengenal kepada Allah, Tuhan semesta alam. Next ya, yang keempat adalah menyembah jin, ruh, dan hantu. Ya, jin, ruh, dan hantu mereka sembah. Ini adalah kepercayaan mereka ya. Cara pemujaannya dengan mengorbankan hewan ternak. Ini adalah cara pemujaan bangsa Arab ya, terhadap jin, ruh, dan hantu. Sama dengan memuja dewa ya, dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, ruh, dan hantu. Macam ya. Nah, ini cara mereka iya. Oke. Iya, terus. Nah, kiri, pas, sang pembuatnya tidak akan Bapak akan video pembelajaran lagi ya. Sekarang berupa visual video bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Mau? Ya, siap ya. Oke, kita tutup dulu yang teks yang ini. Kita perhatikan yang ini. Nah, oke. Nah, ya. Jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, banyak berhala-berhalanya ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mensucikan umatnya dari kemusyrikan dan menyelimuti kebanggaan. Ini ya, klik. Sebentar. Sebentar. Ini tadi ke telusuri dulu ini.
Jadi ke klik makan tadi berikutnya. Nah, kalau ini ya. Nah, yang ini ya, silahkan ketikkan. Nah, ini dia. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ya, berhalanya ya. Ini menceritakan kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah dikenal dengan nama Jahiliyah. Jahiliyah merupakan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan. Ya, apa-apa, tar. Bukan ya. Nah, Atau kebodohan. Bodoh akan ucapan-ucapan mereka yang disangka baik pada hak pusat, serta bodoh akan amalan mereka yang disangka benar pada hak tidak. nah itu ya. Jadi bodohnya bukan karena mereka pintar ya, tadi ya seperti disebutkan tadi ya, cuman karena mengerti pada Allah. Dan ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah bercampur antara yang hak dan batil. Mereka sibuk dengan sedikit amalan, kebanyakannya bid'ah yang dibuat-buat, yang akhirnya kebatilannya berlipat-lipat kali dari kebenarannya. Ketidaktahuan atau kebodohan pada masa jahiliyah ini bukan dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi ketidaktahuan akan berwujud ilahi. Ya, jadi kebodohan atas petunjuk ilahi, bukan karena pengetahuan ya. Nah, sambil disimak ya. Oke. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Syiah, dan menyembah berhala atau paganisme. Ya, jadi sebelum Nabi diutus ada agama Yahudi, Nasrani, ya, Majusi, ya, Majusi itu menyembah api, ya, dan juga menyembah berhala. Seperti apakah kehidupan bangsa Arab zaman jahiliyah sebelum kelahiran Rasulullah SAW? Berikut ulasan singkat yang kami rangkum dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri bersumber dari kitab Al-Ibnu Maktum. Iklan dulu ya. Awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Setelah berlalunya waktu yang panjang, mereka mulai melalaikan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun masih ada sisa-sisa peninggalan ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada penduduk bumi, baik orang Arab atau ajamnya, kecuali sisa-sisa dari Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang sebagian besar dari mereka telah meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah kepada bumi, kepada Arabnya atau ajamnya, kecuali sisa-sisa dari kita." Seorang ummi atau yang tidak bisa baca tulis hanya bisa bersemangat ibadah, namun hanya berdasarkan kepada apa yang ia anggap baik atau disangka akan memberikan manfaat. Sehingga terjadi penyembahan kepada bintang, berhala, kuburan, benda keramat, dan yang lainnya. Yang tersebut terlihat munculnya amal baik dari suku besar yang dimuliakannya karena kedermawanan. Nah, dibawa sama tadi siapa? Amr bin Luhai
Nah, itu khuzai ya. Nah, itu ya di sini. Nah, ini bisa kita pertegas lagi ya pengetahuan kita. Kita lanjutkan lagi ya. Nah. Suatu saat ketika Amr pergi ke Syam, silakan lagi. Penduduknya beribadah kepada berhala-berhala. Ia menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam pada saat itu dikenal sebagai tempat turunnya kitab sama atau kitab-kitab dari pulang dari Syam, Amr pun membawa berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh dan kedudukannya, tidak lama penduduk Mekah pun menjadi penyembah berhala dan menjadikannya agama baru bagi mereka. Ajaran tersebut dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yaitu wilayah Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabi. Bahkan di sekitar Ka'bah, terdapat ratusan berhala yang disembah oleh penduduk hingga jumlahnya mencapai 360 berhala. Ya, tadi ya. Sampai berapa? 360 berhala. Ya, banyak berhala disimpan oleh para kaum kabilah-kabilah di Mekah waktu itu. Sejak saat itu, berhala tersebar di setiap daerah. Kalau berhala berbagai bentuk silikan, bid'ah dan khurafat di kalangan penduduk Arab. Dari ratusan berhala tersebut, ada 4 berhala utama yang disembah penduduk jahiliyah. Hubal merupakan berhala terbesar yang berbentuk patung manusia dan dianggap sebagai dewa bulan di Ka'bah dan sekitarnya, sekaligus menjadi berhala sanjungan orang-orang Mekah. Berhala Hubal memiliki bahangan yang halus yang diperkirakan dibuat oleh orang atau seniman salib tani. Berhubal ya, berupa batu yang dibakar yang dibangunkan sebuah rumah di atasnya. Zaman dahulu Lata merupakan seorang laki-laki yang sekolah yang biasa mengadakan untuk memberi makan jamaah haji. Ketika dia meninggal, penduduk membangunkan sebuah rumah di atas kuburannya dan ditutup dengan tirai-tirai. Berhala Lata ini disembah oleh kaum Sakti di Proyek. Berhala Uzza merupakan pohon samuran dari sawah yang sekitarnya terdapat yang terletak berada berhala di Quraisy, Sulaim, Yatatan dan Yusuf ada di sekitarnya. Disembah sama mereka. Berhala mana berupa batu besar yang berada penduduk perempuan ibu supaya anak perempuan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, yang artinya, maka apakah patut kalian menganggap nanti ya itu bagai nakal Nah, ini tadi sekilas tentang Hubal ya. Siapa? Hubal, Lata, Manat ya. Nah, sekarang tugas anak-anak kita akan berdiskusi ya. Kita berdiskusi, silakan kita membuat kelompok ya. Ini kelompok 1 silakan nih ya. Dimas, Ari, Yakin sama Abizam satu kelompok ya, silakan. Keiza sama ya, ayo juga kata silakan ya. Nah, kemudian kelompok ketiga adalah Anastasia, kemudian Giska, Keisa dan Iba. Silakan. Nah, yang apa sih diskusikan pertanyaannya ya, apakah berhala dapat memberi rezeki menyelamatkan manusia? Silakan. Nomor tulis dulu ya, tulis yang pertama, apakah dapat berhala
Tanya boleh. Apakah berhala dapat memberi rezeki? Ya. Apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Dan menyelamatkan manusia. Yang pertama, ya. Apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Yang pertama ya, apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Yang kedua, apakah ya, ya, ini Bapak. Ya, yang pertama, apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia, ya. Nah, kemudian diskusi yang kedua adalah apakah manusia memerlukan berhala? Ya, apakah manusia memerlukan berhala untuk menyampaikan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, silakan diskusikan. Ya, waktunya 10 menit. Ya, lebih cepat lebih baik. Nah, silakan diskusikan sama-sama. Ya, kelompok. Silakan diskusikan. Nah, ya. Rembugan. Oke. Apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Betul enggak? Nah, coba tuangkan jawabannya di buku dan nanti dipresentasikan ke depan, ya. Silakan. Ya, silakan ngariung ya. Temukan pendapatnya nanti sama ketua, ya. Ketua dikoordinasikan, ya. Sekretaris yang menulis, yang lain urut ide gagasan, ya. Ya, boleh. Silakan, ya. Nanti bisa dibagi-bagi. Sekarang diskusikan siapa pendapatnya masing-masing, boleh, ya. Nah, ya, tuliskan. Nah, boleh, hebat ya, bagus, silakan, ya. Nah, bagus sekali, hebat, diskusinya berjalan dengan lancar, ya, hebat. Nah, silakan, ya. Masih ada waktu, silakan anak untuk mendiskusikannya, ya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya, ya. Silakan. Oh, belum selesai. Oke, ya, silakan, ya. Apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Apakah manusia memerlukan berhala untuk menyampaikan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, gitu, ya. Nah, coba urun rembuk, ya. Ya, sampai 2 ini aja.
dua ini aja ya, didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan ya. Langsung boleh sama ketua di anggotanya bagaimana urun rembuk, mana ini pendapat masing-masing anggota, nanti saya dicatat oleh ya. Pendapat ada dengan masing kelompok, silakan ya saat nanti ribat di depan saja ya, nah, semua bergrup ya, masing-masing menjadi jabatan ya, ya adanya bagaimana apakah dapat iya berhala itu memberikan manusia atau bagaimana ya, cuma ya jawab ini aja disukai. Ya, saya silakan diskusi aja. Yang sudah ya, apa-apa, diskusikan. Nah, kelompok 2 nah, kelompok 1 sudah, ya. Jawabannya aja, langsung jawab apa jawabannya. Silakan. Apakah benar tidak gitu jawabannya ya. Nah, ya, lihat langsung satu aja. Nah, iya. So, namanya ide ya, apa betul tidak gitu. So. Silakan. Ya, langsung berdiskusi. Nah, langsung siap. Apa nah, sudah Pak ya silakan seorang aja aturan bis ini langsung juga ya tanya di tuanya langsung ngasih temannya si ya kan bisa langsung orang aja yang soal langsung jawab cok. Bukan pertanyaannya silakan ya, silakan. Nah, silakan waktunya 5 menit lagi ya. Ya, silakan. Ya, biar anak-anak punya wawasan yang benar, jelas tentang berhala ini ya. Apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Jawabannya apa? Nanti kita dengarkan. Ya. Ya. Langsung jawabannya ya. Langsung jawabannya. Langsung kita jawab ya. Nah, hebat langsung. Ya. Langsung jawabannya sudah? Ya, langsung jawabannya. Ya, langsung. Hebat. Ya, bukan ya. Silakan. Silakan. Ya, langsung. Ya, langsung coba. Kalau iya, kalau tidak apa alasannya? Bukan alasannya. Nah, silakan. Ya. Ya, kita lagi berdiskusi, siap diskusinya. Oke. Selesai kelompok 1. Ya, selesai? Oke, jawab. Setelah kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 selesai, kelompok 3 sudah selesai. Ya. Kalau sudah, ayo kita langsung presentasikan ya sambil temannya
menyimak apa jawaban dari teman-temannya ya. Silakan. Kelompok 1 silakan ke depan. Ya, semua berempat. Semua anggotanya ke depan. Semua ke depan. Ya, silakan. Silakan juru bicaranya. Nah, ini kelompoknya ya. Nah, ini kelompok 1. Ya. Nah, kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan tadi. Coba. Apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Kenapa? Ya, kemudian apakah manusia memerlukan berhala untuk menyampaikan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, gitu ya. Kedengeran. Agak keras, karena kedengeran. Harus kedengeran sahabat. Ya. Sekali lagi coba. Yang mana yang pertama, yang kedua? Dari pertama agak keras suaranya, ya. Apakah berhala dapat memberi adakah berhala? Kemudian yang kedua, Apakah manusia membutuhkan berhala kepada Allah? Ya, tepuk tangan, hebat. Ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 silakan ke depan. Juru bicara silakan. Ini ya akan memberikan jawabannya, silakan. Ya, apakah berhala dapat memberi rezeki dan menyelamatkan manusia? Tidak, karena berhala sudah mati. Kedua, Apakah manusia memerlukan berhala untuk menyampaikan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, karena berhala tidak bisa apa-apa. ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Abus. Terima kasih jawabannya. Silakan kelompok 3. Ayo, kelompok 3 silakan ke depan. Hebat ya, pintar-pintar, anak-anak sudah paham semuanya ya. Coba kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 3. Siapa juru bicaranya? Ya, silakan. Ya, silakan dibaca. Ya, dengarkan presentasi kelompok 3 ya. Yang keras. Tempat. Alhamdulillah ya. Ternyata anak-anak dapat memahami materi untuk hari ini. Alhamdulillah ya. Anak-anak sekalian, hari ini ya tentang masyarakat Arab sebelum Islam, ada kepercayaan masyarakat sebelum Islam telah kita laksanakan. Sebelum itu Bapak akan memberikan pertanyaan yang bisa menjawab. Boleh untuk tunjuk tangan ya. Coba sejauh mana anak-anak bisa untuk memahami. Berhala yang pertama kali dibawa ke kota Mekah, berhala apa namanya? Ya, Kaisa. Ya, Hubal, hebat, pintar. Silakan Kaisa ke depan. Hadiah, alhamdulillah sudah menyimak. Pertama, hebat ya. Nah, berhala Hubal. Nah, jadi pemujaannya ya. Nah, kemudian
bagaimana sebutkan cara penyembahan berhala. Siapa ya? Ya silakan Alma ke depan. Ya, bagaimana cara penyembahannya? Iya, sebut. Lagi yang lain. Hewan. Ya. Ya. Yang lain berdiri Di berhala. iya. Sambil mengerjakan keinginan doanya ya caranya. Hebat. Anak-anak sudah memahaminya ya. Oke. Nah, Pak, sebutkan selain berhala, sebutkan cara. Silakan ke depan. Selain menyembah berhala, mereka juga masyarakat Arab menyembah apa lagi? Silakan. Ya, Tario ke depan. Dewa. Ya, tuh. Tuhan. Bila saya sampaikan ini kita akan maka Allah mempelajari tentang bahasa Nabi belum Islam, nanti kita akan pelajari tentang masa kanak-kanak Nabi yang Oke. Mohon maaf apa ada tangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.